Team. Oke. Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini kembali lagi dengan video battle complexion ya. Dan ini tuh kemarin udah ada juga dari antara kalian yang request, penasaran perbandingannya kayak gimana. Ini adalah dari brand makeover pastinya ya. Setelah kemarin aku nge-review untuk yang makeover perfect cover powder foundation seperti ini, ada yang penasaran juga bedanya apa sih dengan yang favorit aku nih, Makeover Power Stay 24 Hours Matte Powder Foundation. Oke, dari keduanya kayak gini packagingnya rada beda ya. Walaupun sama-sama hitam, tapi yang pasti yang bakal aku tes adalah kira-kira perbedaannya kayak gimana sih secara teksturnya. Finishnya dipakai di wajah aku dan pastinya sampai ke tes ketahanan. Buat kalian yang udah nungguin video ini penasaran juga untuk perbandingannya kayak gimana? Pasti nih yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Dan kalau aku lihat dari segi packagingnya, tadi aku sempat udah kasih tunjuk, memang beda, sama-sama hitam, tapi untuk yang Power Set 24 Hours Matte Powder Foundation, dia ini bagian atasnya sekarang yang package barunya tuh glossy gitu. Udah gitu, selain ada nama produknya, di bagian belakang ada keterangan-keterangan seperti nama shade-nya W32 Warm Beige yang aku pakai, dan juga netonya ada 10 gram. Untuk yang powder foundation matte ini, aku beli sih kisaran harganya tuh sekitar 150 sampai 180 ya. Jadi ini tergantung promo juga. Kadang kalau misalnya lagi beruntung tuh di tanggal kembar bisa di 130-an aja. Dan sekarang untuk yang makeover perfect cover powder foundation yang seperti ini, dia ini udah repackaging dari yang versi lamanya yang kayak gini. Dulu untuk bentuknya bulat, sekarang kotak yang ini tuh tulisan makeovernya timbul gitu. Jadi kesannya memang lebih elegan ya, karena warna hitam doff kayak gini. Udah gitu di bagian belakangnya selain ada nama produknya juga ada shade-nya. Yang aku pakai 04 Dessert karena kemarin tuh lucu. Aku lihat di modelnya yang dulu pakai W32 kan di matte-nya. Aku ambil di shade itu aja, ternyata memang bener nih kayak keterangannya tuh 04 garis miring W32. Jadi kan berarti yang biasa pakai W32 harusnya cocok ya pakai shade yang 04 ini. Untuk netonya sama-sama 10 gram, tapi harganya kemarin aku beli sekitar 107 ribuan. Jadi menurut aku memang ini harganya masih di bawah yang matte powder foundationnya. Tapi nanti kita akan lihat kualitasnya kayak gimana. Dan setahu aku untuk yang perfect cover powder foundation yang lama, itu tuh memang dikhususkan untuk tipe kulit normal yang cenderung dry atau kering, atau mungkin yang emang kering ya. Karena ini teksturnya kayak lebih creamy gitu. Dan untuk yang matte powder foundation ini memang cenderungnya lebih ke normal to oily skin. So, perbedaannya di situ untuk keduanya. Cuman yang untuk repackaging baru ini disebutkan nih di boxnya formulated for all skin type. Jadi bisa dipakai di semua tipe kulit. Nanti kita tinggal lihat aja ya untuk ketahanannya kayak gimana. Sekarang aku akan sedikit ngebahas ya dari beberapa klaim produk. Ini untuk yang perfect cover powder foundation dulu. Kalau aku lihat sih di sini ada beberapa ya. Dia menyebutkan cover and melts into the skin. Jadi dia akan mengcover dan kayak langsung nyatu ke kulit. Terus 16 jam lasting velvet smooth finish. Untuk finishnya dia velvet, bukan yang matte banget. Dengan ketahanan sampai 16 jam. Terus yang terakhir formulated with skin nourishing active. Jadi kayak ada kandungan skincare-nya juga. Aku akan tampilkan aja dari official ya. Yang pasti di sini kandungannya memang bisa lebih menjaga kulit biar tidak kering ya. Dan sekarang untuk makeover power set 24 hours matte powder foundation ini sebenarnya aku juga baru banget beli nih. Packagingnya aja masih kayak baru, isinya masih banyak karena kemarin aku sempat battle juga dengan dari brand luar. Tapi aku nggak tahu untuk boxnya tuh nyelip kemana, aku cari-cari nggak ada. Jadi untuk klaimnya aku akan lihat di official store aja ya. Di sini disebutkan yang pertama airbrush smooth cover. Jadi mikropartikel yang sangat halus menutupi segala permasalahan kulit. Hasilnya nanti menempel sempurna pada kulit, bahkan di kulit yang mudah berjerawat ataupun kulit kering. Dan penggunaannya bisa di atas sunscreen. Jadi ini sebenarnya memang lebih dikhususkan normal to oily, tapi di kulit kering klaimnya bisa pakai juga ya. Udah gitu 24 hour strong wear triple oil control.
Udah pasti ini hasilnya akan tahan lama, bahkan klaimnya sampai 24 jam ya. Di sini untuk klaimnya dia zero crack, zero smudge, and zero cakey complexion. Ya, itu sih udah aku buktikan sebenarnya karena aku sesuka itu sama yang matte powder Fondi. Dia tuh hasilnya matte tapi memang gak cakey. Dan untuk klaim yang sama dari keduanya adalah dermatologically tested, udah gitu non-acnegenic, non-comedogenic. So, untuk keduanya ini tidak akan menimbulkan komedo ataupun jerawat ya setelah pengaplikasian. Untuk produknya sama-sama brand lokal, jadi udah pasti halal dan BPOM ya. So, kalian nggak perlu mempertanyakan lagi. Dan aku akan kasih tunjuk perbandingan warna shade-nya di sini. Menurut aku sih memang ini mirip ya untuk keduanya. Jadi agak kekuningan, tapi bukan yang kuning banget. Cenderungnya lebih ke light medium. Dan di sini kalau aku perhatikan bagian yang warm beige-nya atau yang dari matte powder foundation sedikit lebih terang walaupun tipis banget sih. Nyaris kelihatan nggak ada bedanya. So, pastinya tanpa berbasa-basi lagi ya, aku akan langsung battle pakai separuh-separuh di wajah aku. Kebetulan udah aku pakai pas hari Minggu kemarin ya, karena aku memang pas pergi seharian, so aku akan kasih tunjuk detailnya di videoku yang berikut ini. Seperti biasa, ini aku akan kasih tunjuk kondisi wajah aku sebelum mengaplikasikan powdernya ya. Pastinya aku udah skin prep terlebih dahulu. Di sini aku pakai serum, moisturizer, sama sunscreen. Kelihatannya udah lembab ya, dengan beberapa imperfection wajah aku. Dan sekarang langsung aja akan aku pakai di wajah aku untuk yang matte powder Fondi di sisi kanan dan perfect cover Fondi di sisi kirinya. Ini bakal sedikit aku zoom ya, aku akan menggunakan matte powder foundationnya dulu. Pastinya dia ada kaca, bedak, dan barulah puffnya. Langsung aja kan aku swipe bedaknya, terus aplikasikan di sisi kanan wajah aku. Aku suka banget shade W32 ini tuh bener-bener kayak match banget gitu loh di muka aku. Kayak langsung nyatu aja, kayak hilang gitu karena saking menyatunya. Dan finishnya udah pasti dia matte-nya masih natural. Cuman memang coveragenya tuh nggak bisa yang langsung nampol banget gitu. Karena secara teksturnya kan tadi emang udah beda ya waktu aku bandingkan dengan yang sebelumnya. Dia halus, cuman kayak mesti di-build lagi kalau mau coverage yang tinggi. Ini di bagian bekas-bekas jerawat aku beberapa kali tap-tap sudah langsung tercover. Karena dia cenderungnya tuh lebih agak merah kehitaman sih. Tapi untuk di bagian pipi memang ini harus rada PR ya untuk bisa menutupi. Karena ini cuma pakai powder foundation aja, so aku harus build aja biar nanti coveragenya cukup bagus. Untuk di area bawah mata, lipatan-lipatan hidung ini bisa menempel dengan sempurna ya. Dan pastiin tap-tap biar dia benar-benar menempel untuk bedaknya, karena kita udah nggak pakai base apa-apa lagi ya. Tuh, masih kelihatan udahnya, tapi udah samar sih menurut aku. Dan sekarang aku akan masuk di bagian dahi aku ya. Di situ seperti biasa agak berkeringat, jadi pastikan bedaknya menempel dengan bagus juga. Kalau kalian lihat di situ dia juga sudah berubah dengan finishnya yang tadinya agak glowy muka aku jadi lebih matte. Dan sepertinya kelihatan smooth ya. Ini aku bakal kasih tunjuk dengan lebih zoom aja. Menurut aku, yes, ini tuh bener-bener kayak smooth banget sesuai klaimnya. Tadi kan airbrush smooth cover. Dia mengcover dengan kayak bener-bener bisa menyamarkan pori-pori. Nih detailnya aku kasih tunjuk dengan bagian yang belum diaplikasikan. Kelihatan kan pori-pori yang udah pakai bedak lebih smooth kayak pakai filter gitu. Coveragenya udah bagus menurut aku kayak untuk area bawah mata dan bekas jerawat. Tapi di pipi ini aku sedikit tambahkan lagi ya, walaupun tetap nggak bisa maksimal. Kalau untuk noda yang memang gelap tuh agak gede-gede juga nodanya. Dan yes, untuk hasil maksimalnya kayak gini bakal aku kasih tunjuk ya. Coveragenya udah cukup bagus. Dan yang paling aku suka dari matte powder Fondi ini tuh bener-bener kayak smooth banget gitu. Jadi kelihatan kalau halus untuk complexionnya, tapi bukan yang matte kering, kayak masih nyatu natural dengan kulit. Shade-nya ini betulnya juga cocok ya di tipe warna kulit aku. Lanjut, sekarang aku akan pakai yang perfect covernya ya untuk di sisi kiri wajah aku. Tadi shade-nya 04 di Sart. Ya, di sini untuk puff-nya sama dengan yang tadi, cuman bentuknya dia kotak aja. Hampir aja jatuh, untung nggak jadi. Tapi untuk coveragenya tuh, kalian bisa langsung lihat kan, yang perfect cover ini dia tuh kayak lebih nampol gitu. Jadi karena dia teksturnya lebih creamy, pas aku swipe itu coveragenya kayak lebih full, jadi cepet full coverage, walaupun sama-sama buildable ya. Tuh kalian lihat aku ambil dan aplikasikan lagi di bagian pipi aku.
Dan karena dia itu bentuknya kotak, jadi aku pakai tuh ujungnya untuk mengaplikasikan di area-area sempit wajah. Tuh kelihatan untuk bagian jerawat tahu yang tadi kemerahan udah langsung tercover. Dan gak lupa itu pokoknya di sekitaran area-area yang gampang berminyak, berkeringat ya, langsung diaplikasikan aja. Teksturnya tuh dia lebih creamy, jadi memang kayak lebih nampol ya untuk dari segi coveragenya. Walaupun tetap buildable, kita pastinya akan ratakan di seluruh wajah aku, khususnya di sisi kiri ini untuk yang perfect cover foundationnya, di bagian yang dahi yang agak sedikit keringetan gitu. Menurut aku sih ini juga bisa menempel dengan bagus, karena kan aku udah review juga ya kemarin. Sekarang aku akan lanjut, pokoknya ratakan terus, nanti detailnya bakal aku kasih tunjuk aja. Oke, seperti ini hasilnya udah selesai aku aplikasikan untuk yang Perfect Cover Powder Foundation. Kalau aku lihat sih hampir mirip untuk finishnya, tapi kalau diperhatikan banget, memang nih kalau di zoom seperti ini, bagian yang Perfect Cover dia velvet matte ya, jadi bukan yang matte banget nih. Dibandingkan dengan yang Matte Powder Foundation, dia memang lebih natural sih. Untuk coveragenya juga di bagian noda yang gelap masih kurang, jadi aku akan tambahkan lagi layer. So overall sih coveragenya hampir mirip-mirip ya. Kalau untuk noda yang lumayan gelap, kita perlu build lagi. Oke, hasilnya kayak gini udah aku pakai di wajah aku untuk keduanya. Overall dari warnanya mirip ya dengan finishnya tuh. Sama-sama smooth, nggak kelihatan yang matte banget sih menurut aku. Walaupun memang untuk yang perfect cover, kalau dibandingkan seperti ini sedikit ada glow terpancar, jadi kelihatan natural yang lebih nyatu gitu ya ke kulit. Cuman untuk keduanya nggak ada yang kelihatan kering. Kalau aku zoom tuh, secara penampakannya sama-sama smooth di area pori-pori, ngeblurin juga, baik yang perfect cover ataupun yang matte powder foundation. Jadi hasilnya bener-bener smooth banget. Sekarang aku akan kasih tunjuk untuk before afternya ya. Udah pasti keduanya bisa meratakan warna kulit aku dengan hasil yang flawless, ngeblurin pori, kelihatan smooth juga untuk dua-duanya. Coveragenya medium to full coverage ya. Untuk di bagian noda-noda pipi masih samar-samar agak kelihatan. Tapi yang paling aku suka memang untuk di sekitaran hidung aku tuh kayak bener-bener semacam pakai filter sih. Ini detailnya kalian bisa langsung lihat aja. Nggak tahu kenapa untuk yang bagian matte-nya itu lama-lama malah lebih nyatu ya. Tuh yang bagian perfect cover tuh masih kelihatan agak ada bedaknya. Cuman yang matte-nya tuh lebih menyatu di kulit aku. Dan aku akan kasih tunjuk sampai di tahap ini sudah jam 1.48, hampir jam 2 siang ya pastinya. Seperti biasa aku akan selesaikan makeup aku dulu. Dan tara, seperti ini untuk hasil makeupnya ya. Kalian udah lihat sendiri di wajah aku bener-bener flawless, padahal cuman pakai bedak aja. Hasilnya juga masih nampak natural, pas di zoom juga smooth banget di sekitaran pori-pori aku. Nanti kita tinggal lihat aja ya setelah dipakai seharian, kira-kira mana nih yang lebih awet di wajah aku. Oke, ini update aku yang pertama sudah jam 5.15, pakainya sekitar ya 3 jaman masih di rumah aja. Overall masih kelihatan bagus sebenarnya ya, cuman kalau di zoom nih di bagian matte powder fondi, menurut aku dia belum berminyak, jadi kayak masih bagus, bahkan di lipatan hidungnya masih aman ya. Kalau di bagian yang perfect cover powder fondi, menurut aku dia juga coveragenya masih bagus, tapi di lipatan hidungnya kayak udah mulai akan nge-crack, walaupun belum parah juga sih. Detailnya kalian bisa langsung lihat aja. Dan kalau aku lihat di bagian dahi juga masih aman, untuk keduanya belum luntur karena kan aku juga masih di rumah aja ya. So pastinya aku bakal update lagi. Ini aku keluar rumah tapi udah lumayan malam. Dan sambil kita lihat pemandangan cahaya bulan di malam ini, cakep banget ya. Sekalian karena memang aku mau jalan-jalan di mall seperti biasa ya, karena aku tuh selalu nyari 10.000 langkah. Di sini aku akan update sudah jam 8.54, jadi sudah hampir jam 9. Pemakaiannya kalau aku hitung sekitar 7 jaman ya. Detailnya ini aku akan kasih tunjuk di wajah aku. Bisa dibilang sih ini untuk di bagian T-zone aku ya. Ini untuk hidungnya agak luntur karena tadi aku pakai masker. Terus kalau aku perhatikan ini di bagian yang perfect cover udah kelihatan berminyak dan nge-crack gitu. Sedangkan ini yang bagian powder fondi udah agak nge-crack tapi tidak seberminyak yang bagian perfect covernya.
Walaupun untuk di bagian pipi ini perfect cover ataupun yang matte powder itu kayak masih bagus gitu coveragenya. Bedanya di bagian hidung aja. Sama-sama sudah mulai berminyak, cuman secara penampakannya kayak masih bagus yang bagian matte di sisi kanan ya. Dan aku akan update lagi yang terakhir nih jam setengah 11 malam. Kalau di total, yes, udah sekitar 9 jam lebih ya. Kalau dilihat dari maskernya itu dua-duanya memang transfer, tapi kayaknya nggak terlalu parah sih. Sekarang detailnya akan aku kasih tunjuk di zoom aja. Ini di bagian yang matte powder fondant. Tadi memang dia udah nge-crack ya karena berminyak itu. Dan di pipi sih penampakannya masih bagus menurut aku. Tuh kayak agak sedikit berkurang coveragenya, tapi kayak masih nempel bedaknya. Di dagu juga aman, dan ini bagian yang perfect cover fondant. Dia di situ ada bekas kacamata, terus kelihatan lebih nge-crack berminyak gitu ya penampakannya. Walaupun di atas hidung aku sama-sama udah luntur ya. Nih, kalau aku perhatikan di dagu aku kayak gini, sama-sama masih aman. Cuman sekarang untuk detailnya di bagian dahi aku, yang aku tadi naik motor pakai helm, lunturnya juga hitungannya tipis sih, karena untuk yang makeover perfect cover ini juga cukup aman kalau untuk keringat. Dan di sini aku tap-tap ya seperti biasa menggunakan tisu biar tahu nanti detailnya kayak gimana. Nih untuk hasilnya ya, kalau aku lihat sih dua-duanya nempel, tapi kayak yang bagian perfect cover kayak lebih banyakan gitu loh. Sekarang langsung akan aku zoom aja kondisinya tadi yang nge-crack kayak gini. Dengan pipinya tuh masih ada ya untuk bedaknya. Dan sekarang untuk bagian perfect cover dia juga sudah berminyak. Cuman secara penampakannya kayak gini di area bawah mata nggak ada yang kelihatan keki ya. Terus di hidung aku akan coba swipe sekarang. Tuh kalian bisa langsung lihat perbandingan keduanya ya. Sebenarnya sama-sama agak ngegeser. Cuman menurut aku untuk yang perfect cover tuh kayak kelihatan lebih lumer aja dibandingkan yang matte powder foundation. Kalau di bagian dagu juga sama tuh, kalian bisa lihat ya masih nempel di matte-nya, di bagian perfect cover agak luntur. Jadi memang kalau misalnya tipe bedaknya tuh lebih matte itu biasanya akan lebih awet sih walaupun dia berminyak. Kalau di swipe tuh nggak terlalu ngegeser. Itu buktinya di bagian sekitaran mulut aku ya sama-sama berminyak, tapi yang masih nempel bedaknya itu adalah di matte powder foundation-nya. Oke, itu tadi ya untuk pengaplikasian sampai tes ketahanan. Kalian udah lihat sendiri hasilnya dipakai di wajah aku. Dan kesimpulannya menurut aku kesamaan dari keduanya itu adalah finishnya. Menurut aku nggak ada yang kelihatan keki. Semuanya natural, walaupun memang untuk yang matte powder foundation sedikit lebih matte ya dibandingkan yang perfect covernya, karena dia memang cenderungnya lebih ke velvet matte. Terus dari segi coveragenya itu buildable medium to full, walaupun untuk noda-noda di pipi yang agak gelap tadi memang samar-samar masih nampak ya. Untuk keduanya sama, tapi memang yang perfect cover ini sedikit lebih cepat full gitu. Karena kan dia teksturnya lebih creamy, jadi satu kali swipe tuh kayak kelihatan udah nampol coveragenya. Walaupun pada akhirnya sama-sama bisa di-build ke full coverage. Menurut aku untuk keduanya juga sama-sama ringan, dipakai daily cocok kalau kamu pengen sat-sat gitu ya. Langsung kayak pakai bedak aja, tapi coveragenya bagus. Setelah dipakai lama, tadi aku sempat kasih tunjuk juga di area bawah mata aku yang biasanya kering itu nggak kelihatan keki, semuanya nyatu ke kulit. Cuman bedanya ada di ketahanannya, karena memang tipe muka kulit aku tuh normal to oily, cenderung lebih berminyak ya. Jadi untuk ketahanannya sendiri, tadi untuk yang makeover perfect cover ini kayak lebih cepat glowy atau berminyak dibandingkan yang matte powder foundationnya. Karena memang pada dasarnya yang ini tuh lebih dikhususkan normal to oily yang bisa memang mengontrol minyak. Walaupun di akhir tadi ya, seperti yang kalian lihat, kalau di area pipi aku itu nyaris sama ya, kayak bener-bener masih full, bagus gitu. Tapi di area T-zone yang cenderung berminyak, menurut aku kayak masih lebih aman yang Makeover Power Set 24 Hours Matte Powder Foundation-nya. Walaupun untuk yang perfect cover ini bukan yang bener-bener longsor banget ya, hitungannya cukup awet. Kalau misalnya dipakai sekitar 4 jaman masih aman ya, di atas itu udah pasti dia akan mulai glowy berminyak. Dan itu tadi untuk review sampai tes ketahanan dari Makeover yang powder foundation-nya di tipe muka kulit aku yang normal to oily. Setelah lihat hasilnya di wajah aku, kira-kira gimana nih dari kalian sendiri masuk ke tim matte powder foundation atau yang perfect cover foundation? Coba komen di bawah. Akhirnya selesai sudah untuk video battle kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian.
Jangan lupa sharing dan komen-komen di bawah kalau kalian udah pernah pakai salah satunya atau keduanya. Kayak gimana sih hasilnya di tipe kulit kalian ya, biar teman-teman yang lain juga tahu. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!